Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar merhatiin hewan-hewan di sekitar kita? Mulai dari serangga yang paling kecil sampai mamalia yang gede banget, mereka tuh ada di mana-mana. Tapi, apa sih yang sebenarnya bikin sesuatu itu disebut hewan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Mungkin kedengarannya simpel banget ya, kayak pelajaran waktu SD. Tapi jawaban dari pertanyaan ini tuh jadi fondasi buat kita ngertiin seluruh dunia hewan. Jadi, apa sih sebetulnya hewan itu? Gampangnya gini, hewan itu makhluk hidup. Tentu, tanaman juga hidup kan? Nah, bedanya itu ada di kebutuhan dasarnya. Seekor hewan itu harus makan buat dapat energi, harus bernapas, harus bisa bergerak, dan pastinya tumbuh. 4 hal inilah yang jadi pilar kehidupan mereka. Coba deh kita lihat lebih dalam lagi. 4 hal ini, makan, bernapas, bergerak, dan tumbuh. Ini bukan sekedar daftar biasa loh. Ini tuh siklus hidup yang saling nyambung. Mereka bergerak buat cari makan. Makanan ngasih mereka energi buat tumbuh. Dan buat semua proses itu, mereka butuh banget oksigen untuk bernapas. Ini ibarat mesin kehidupan yang jalan terus tanpa henti. Nah, dari definisi yang sederhana tadi, coba deh kita lihat gambaran yang lebih besar. Kita tuh nggak ngomongin puluhan atau ribuan, tapi jutaan jenis hewan yang ada di planet kita. Jumlah dan keragaman mereka itu, wah, bener-bener bikin kita takjub. Keberagaman ini luar biasa banget. Coba bayangin seekor semut kecil yang bisa kita pegang di ujung jari, terus bandingin sama buaya raksasa yang jadi penguasa sungai. Perbedaan ukuran ini baru permulaan loh, lihat juga warnanya. Ada yang super mencolok buat narik perhatian, tapi ada juga yang jago banget menyamar, seolah-olah menyatu sama alam. Dan perbedaan mereka nggak berhenti di ukuran dan warna aja. Cara mereka bergerak pun beda-beda banget, dan ini salah satu bagian paling seru dari dunia hewan. Ada yang melompat, kayak katak ini nih, yang pakai kaki belakangnya yang kuat buat melesat dari satu tempat ke tempat lain. Efisien banget kan? Terus, ada yang merangkak. Gerakan buaya yang rendah dan mantap ini bikin dia jadi predator yang sangat mematikan di habitatnya. Ada juga yang berjalan atau berlari, contohnya kelinci. Jadi, melompat, merangkak, berlari, bahkan terbang dan berenang, setiap cara bergerak ini tuh solusi jenius dari alam buat menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Ini semua bukan kebetulan. Nah, ini dia intinya. Semua yang kita lihat, ukuran, warna, cara mereka bergerak, itu bukan terjadi gitu aja. Alam itu nggak bekerja secara acak. Setiap bagian tubuh hewan, bahkan yang paling kecil sekalipun, punya tujuan dan fungsi yang sangat spesifik. Dan ini kesimpulan yang keren banget. Kaki katak didesain untuk melompat, kulit buaya yang tebal untuk melindungi diri, tubuh cacing yang lentur biar bisa menembus tanah. Semuanya itu adaptasi yang sempurna. Sebuah desain dari alam supaya mereka bisa bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungannya masing-masing. Sekarang giliran Anda. Coba deh lihat lagi hewan-hewan ini. Ada katak, cicak, kelinci, semut, cacing, sama buaya. Coba pikirin, gimana ya tubuh mereka itu dirancang khusus buat kehidupan mereka? Dan setelah ini, coba deh lihat ke sekeliling Anda. Hewan luar biasa apa yang bisa Anda temukan? Dan kira-kira cerita apa yang diceritakan oleh tubuh mereka? Alam itu penuh keajaiban loh, asal kita tahu cara melihatnya.